Ya, pemirsa, banyak kemudian napi yang kembali berulah ketika kembali menghirup udara bebas. Dan kemarin juga baru saja terjadi rusuh di Lapas Tuminting yang dikhawatirkan karena adanya ketakutan oleh para napi akan penyebaran virus corona. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Prof. Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011 hingga 2014. Selamat malam, Prof. Denny. Selamat malam. Iya, Prof. Denny, kita lihat yang terjadi kemarin rusuh di Lapas Tuminting Manado yang diduga kan adanya ketakutan dari para napi akan penyebaran virus corona di tengah kondisi lapas yang mungkin bisa dikatakan kelebihan kapasitas. Bagaimana tanggapan Anda atas peristiwa ini? Ya, kondisi lapas kita memang sudah sejak lama over kapasitas. Dan dari waktu ke waktu persoalannya memang makin sulit untuk dicarikan solusinya. Ini harus lintas kementerian untuk bisa menyelesaikan, dan saya sejak lama merasa ini merupakan isu yang juga harus melibatkan keputusan presiden memang. Dan kalau dalam kondisi tanpa penyebaran virus corona saja kondisi lapas kita memang sudah bermasalah, maka tentu saja dalam situasi seperti sekarang, salah satu pusat kerumunan yang berpotensi menimbulkan penyebaran yang lebih masif memang lapas kita. Karena overkapasitasnya memang hampir di semua lapas, hampir tidak ada lapas yang tidak melebihi penghuninya dibandingkan kemampuan ruangan yang ada di lapas-lapas kita. Jadi kalau di luar kita menjaga jarak, itu hampir pasti tidak bisa dilakukan di lapas. Jadi kalau di sana ada kegelisahan terkait dengan kemungkinan penyebaran virus corona COVID-19 yang bisa lebih membahayakan para napi, itu keresahan, kerisauan yang saya pikir patut kita pikirkan bersama. Artinya langkah asimilasi yang kemudian dipilih oleh pemerintah sudah tepat untuk kondisi saat ini? Asimilasi adalah kebijakan yang bisa mengurangi penghuni lapas kita. Kemarin ada sekitar 30 ribuan yang dikeluarkan. Dan tentu saja itu pilihan kebijakan di tengah situasi situasional sekarang. Apakah itu tepat atau tidak tergantung kepada siapa diberikan dan apa alasannya. Saya sendiri kalau diberi kesempatan untuk mengambil keputusan akan melakukan asimilasi atau pembebasan bersyarat atau hal-hal lain yang memungkinkan secara peraturan perundang-undangan, tetapi dengan sangat selektif dan ditujukan kepada mereka-mereka yang memang secara kondisinya itu patut diberikan alasan kemanusiaan, misalnya kepada napi anak, misalnya lagi kepada orang-orang lanjut usia, misalnya lagi kepada wanita hamil, dan tindak pidana umum yang memang kita mesti memberikan restoratif justice, memberikan keberpihakan, karena mereka bukan pelaku-pelaku kejahatan kriminal yang lebih berkerah putih. Karena itu saya mengapresiasi statement pernyataan dari Presiden Jokowi dan juga Menko Polhukam Profesor Muhammad Mahfud MD yang menegaskan bahwa tidak ada kebijakan memberikan pelonggaran atau pembebasan kepada napi korupsi, napi teroris maupun bandar narkoba. Karena pada mereka pun sebenarnya kebijakan semacam ini tidak tepat karena banyak alasan. Dan salah satunya adalah karena mereka bukan sasaran dari kebijakan yang harusnya berpihak kepada masyarakat lemah, masyarakat kecil, masyarakat miskin yang biasanya terpenjara, masuk ke lapas karena persoalan-persoalan yang mereka secara akses hukum maupun akses ekonomi memang kesulitan. Apakah asimilasi yang dilakukan ini artinya kurang tepat sasaran sehingga justru menimbulkan masalah baru seperti yang kita lihat kerusuhan yang terjadi di Lapas Tuminting ini, artinya masih ada lapas yang masih kelebihan kapasitas meskipun sudah dilakukan pembebasan lebih dari 30.000 narapidana?
30.000 memang tidak akan menyelesaikan overkapasitas, paling tidak mengurangi. Kenapa kemudian yang di dalam merasa perlu juga berhak dikeluarkan? Tentu teman-teman di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang lebih paham. Memang kebijakan semacam ini tentu akan mudah memicu keinginan agar yang di dalam juga ikut dibebaskan. Karena itu kebijakan yang tepat sasaran, syarat-syarat siapa yang diberikan kebijakan asimilasi maupun pembebasan bersyarat itu harus betul-betul clear, harus betul-betul jelas. Aturannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh ini pada zaman kami sekalipun, pemberian hak napi itu tidak jarang adalah salah satu ruang praktik penyimpangan. Praktik pungli, ada harga yang harus dibayar dan sejenis itu. Itu yang harus dipastikan tidak terjadi. Baik. Sehingga siapapun mendapatkan pembebasan atau asimilasi itu berdasarkan memang aturan yang clear, sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak dapat memang tidak dapat, tidak bisa meminta agar diberikan hak yang sama, karena pasti kebijakan semacam ini menimbulkan keinginan bagi napi yang di dalam, dan itu yang harus sekali lagi dijelaskan secara aturan yang tegas dan clear. Baik, Prof. Denny boleh tahan dulu sebentar. Saat ini kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan PLT Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Pak Nugroho. Selamat malam, Pak Nugroho. Selamat malam, Ibu. Mohon maaf, saya ini belum bisa mendengar narsum yang lain begitu, karena masih by telepon gitu. Silakan, Pak Nugroho, Ibu. boleh diupdate dulu bagaimana kondisi terkini di Lapas Tuminting Manado pasca kerusuhan dan kebakaran kemarin? Dari keterangan penjelasan dari anggota saya yang ada di sana, kondisinya mulai tadi malam sudah baik begitu. Sudah aman begitu. Kegiatan sudah untuk kebutuhan dasar sudah berlangsung dengan baik. Untuk kerusakan yang diakibatkan pasca kerusuhan kemarin seperti apa, Pak Nugroho? Baik, yang ada beberapa bangunan yang rusak dan sebagian terbakar, yaitu Blok E narkoba, Blok F narkoba, Blok karantina atau Mapenaling, Blok Tipikor, kantin, dan poliklinik. Tetapi perkantoran relatif aman, kemudian blok narapidana, tindak pidana umum relatif aman begitu. Terkait penyebab terjadinya kerusuhan, Pak Nugroho, apakah bisa dikonfirmasi bahwa benar kemudian ada provokator yang ingin dibebaskan karena ada ketakutan akan penyebaran corona di lapas? Pernyataan yang terakhir saya koreksi ya begitu ya. Jadi kalau ada provokator, kerusuhan selalu ada. Di mana saja provokator kerusuhan selalu ada. Alasannya karena ketakutan penyebaran corona begitu, Pak Nugroho? Rasa iri, kepengen bebas tentu ada. Karena ada 115 yang sudah dibebaskan di sana. Kalau ketakutan karena penyebaran corona, itu saya kira itu mengada-ada. Karena di sana kan faktanya tidak ada yang terinfeksi corona di sana. Tapi untuk kapasitas sendiri di sana apakah sesuai dengan jumlah napinya atau memang di Lapas Tuminting ini juga salah satu yang over kapasitas? Hampir semua lapas over kapasitas, tetapi khusus untuk Tumiring ini relatif tidak terlalu over kapasitas. Berapa jumlah napi yang ada di sana saat ini, Pak Nugroho? Sekarang sudah dipindahkan beberapa narapidana yang bloknya terbakar terpaksa dipindahkan. Jadi sekarang 298 kurang lebih. Sebelumnya ada berapa? Kurang lebih sebelumnya 435. 435 ini apakah sudah dikurangi dengan 115 yang sudah dibebaskan? Iya, sesudah dikurangi tinggal 435. Karena kasus kemarin ada blok yang terbakar, terpaksa penghuni blok yang mestinya di blok itu dipindahkan kurang lebih 137. Jadi tersisa kurang lebih 298. Baik, saya ingin kembali ke Prof. Denny. Prof. Denny, tadi Anda sendiri juga mengatakan bahwa masalah kelebihan kapasitas lapas ini sudah berlangsung lama. Pada saat kemudian Anda sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM di periode 2011 hingga 2014, apa saja sebenarnya upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah over capacity ini? Salah
satunya adalah pembangunan lapas-lapas baru. Tetapi itu tidak mudah menyelesaikan persoalan overkapasitas. Karena membangun lapas dengan tingkat penambahan penghuni lapas itu tidak terkejar kemudian. Kalau kami boleh mengusulkan kepada pemerintahan, kepada Pak Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM, saya pikir kita semua sudah paham solusi yang lebih tepat sebenarnya adalah memang jangka panjang, memperbaiki sistem pidana kita. Bagaimana kita tidak kemudian mudah memasukkan membuat sistem pemidanaan yang mudah masukkan orang ke dalam lembaga pemasyarakatan. Satu, yang kedua, yang juga akan mengurangi secara signifikan itu sebenarnya lapas-lapas kita penuh, terutama di kota-kota besar itu 70-an% rata-rata, bahkan ada yang 80% overkapasitasnya. Itu karena pemakai narkoba. Jadi di kota besar rata-rata kasusnya adalah terkait dengan narkoba dan pemakai. Sebenarnya menurut undang-undang, pemakai narkoba itu bukan pelaku kejahatan yang harus dimasukkan ke dalam lapas. Atau kalau kita menyebutnya biasanya penjara. Pemakai itu adalah orang yang sakit yang harus disehatkan atau direhabilitasi. Bukan dimasukkan ke dalam lapas yang biasanya kemudian malah semakin membuat mereka tidak tersembuhkan. Nah, kalau ingin dikeluarkan, kalau ingin diambil kebijakan yang situasional semacam ini, maka yang saya usulkan fokuslah kepada pemakai ini. Karena mereka biasanya orang-orang yang bukan pengedar, bukan bandar, bukan gembong, karena kepada mereka tidak boleh dilakukan langkah-langkah pelonggaran. Tetapi kepada para pemakai yang biasanya karena kesulitan bantuan hukum dan lain-lain kemudian terkena pasal yang mereka menjadi pengedar. Padahal mereka semata-mata pemakai. Dan kasus semacam ini banyak sekali di lapas kita. Saya menghitung dulu lebih kurang 50%, lebih kurang ya. Kalau angka sekarang saya tidak punya datanya. Tapi angkanya cukup signifikan sehingga kalau itu dilakukan, para pemakai ini sebenarnya justru akan membantu overkapasitas. Persoalannya adalah bagaimana kriteria itu ditetapkan secara ketat, satu. Dua, bagaimana kemudian itu kebijakan memang tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain, sehingga tujuannya untuk memberikan keadilan kepada para pemakai yang secara undang-undang seharusnya memang tidak masuk lapas tercapai, tapi tidak ditunggangi oleh kepentingan misalnya karena kemampuan untuk menyogok, maaf ya, dan lain-lain. Kemudian yang dapat justru pihak-pihak yang tidak harusnya mendapatkannya, misalnya pengedar, gembong, atau bandar. Hal-hal semacam ini, potensi penyimpangan itu yang harus secara baik diantisipasi. Dan memang itu tidak mudah, karena pasti tetap saja akan ada ketidakpuasan, dan karena itu kepercayaan atau trust dari para napi kepada sistem di lapas menjadi sangat penting. Sayangnya ini barangkali satu sisi yang juga perlu terus diperbaiki.